Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Gulam Arizal dengan NIM 180304034 dan saya dari kelas TL3B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan tugas akhir. Ini saya akan menjelaskan dari hanya bab 1 saja. Nah, ini adalah laporan tugas akhir dari kakak tingkat saya, kakak tingkat dari teknik listrik Politeknik Negeri Cilacap, itu dari oleh Mas Rafiq Subarkah. Nah, dengan judul pengembangan metode thin layer pada alat pengering padi. Nah, oke, selanjutnya kita langsung saja ke bab 1 yang akan saya jelaskan. Ini adalah bab 1 pendahuluan. Nah, yang pertama ada latar belakang. Nah, di Indonesia merupakan negara agraris, di mana 40% mata pencaharian mayoritas penduduknya bertani atau bercocok tanam. Petani di Indonesia kebanyakan memilih bercocok tanam padi, dikarenakan padi menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2019, produksi padi di Indonesia lebih dari 54,6 juta ton, dengan penghasil terbanyak Jawa Tengah mencapai lebih dari 9,6 juta ton. Nah, berdasarkan sumber yang sama, produksi padi Kabupaten Cilacap mencapai 920.000 ton. Nah, sedangkan daerah Kecamatan Binangun dengan luas panen 66,5 hektar menghasilkan 32.000 ton. Nah, pengolahan padi menjadi beras melalui banyak proses, mulai dari memanen padi, pengayakan, kemudian mengeringkan padi. Nah, padi yang sudah dikeringkan disimpan dalam gudang, serta sebagian lainnya digiling menjadi beras untuk dikonsumsi. Nah, padi yang telah dipanen umumnya memiliki dua komponen utama, yaitu air dan bahan kering. Air yang dikandung dalam padi disebut kadar, yaitu air yang dinyatakan dalam persen. Nah, pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air pada padi panen. Umumnya masih tinggi, yaitu 20-25%, tergantung cuaca pada saat pemanenan. Nah, padi dalam keadaan basah hanya mampu disimpan maksimal 36-48 jam dan harus cepat dikeringkan agar tidak terjadi kerusakan. Lama pengeringan dengan sinar matahari yang normal rata-rata berkisar antara jam 8 sampai jam 15.00. Nah, kurang lebihnya 7 jam, dan pengatukan dilakukan setiap 2 jam. Jadi pengeringan padi itu bertujuan menurunkan kadar air sehingga padi dapat disimpan lama. Mutu padi dapat dijaga agar tetap baik atau tidak kuning, tidak berkecambah, dan tidak berjamur, dan memudahkan proses penggilingan, meningkatkan kualitas padi, serta menghasilkan beras gilingan yang baik. Nah, menghadapi perubahan iklim akibat pemanasan global, pengeringan secara tradisional sering tidak dapat dilakukan. Hal tersebut juga dikarenakan cuaca yang tidak dapat diprediksi, sehingga padi tidak dapat kering dan menyebabkan kerusakan seperti pembusukan, berjamur, tumbuh kecambah, butir kuning, serta menjadi harga padi yang tidak stabil. Nah, permasalahan cuaca tidak dapat diprediksi serta pengeringan tradisional yang membutuhkan waktu cukup lama, kira-kira 3-4 hari per ton. Nah, pengeringan padi idealnya dapat memperlakukan padi secara sirkulasi serta terus-menerus hingga mencapai kadar air yang diinginkan. Nah, pengeringan padi yang baik dapat menghasilkan padi dengan kadar air yang merata serta waktu proses pengeringan yang singkat. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukanlah sebuah pengembangan dari metode yang sudah ada berupa pengeringan metode thin layer. Nah, pengembangan dari penelitian sebelumnya adalah menggunakan tenaga listrik
terdapat pengadukan pada proses pengeringan, terdapat pembacaan kadar air padi, terdapat pengaturan suhu dan waktu selama pengeringan. Jadi itu pengembangannya. Dan yang diambil pada rumusan masalah tugas air ini yaitu berdasarkan permasalahan pada latar belakang, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara membuat pengeringan padi, metode thin layer. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh hubungan suhu dan waktu pada proses pengeringan padi. Dan yang ketiga, berapa energi heater yang dibutuhkan dalam proses pengeringan padi. Nah, tentunya ada juga batasan masalahnya. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka didapatkan pembatasan masalah sebagai berikut. Dan yang pertama, menggunakan thermocontrol Rex C100 dan heater 900 watt. Dan yang kedua, menggunakan motor dengan torsi 5 kg dengan 3 tingkatan kecepatan. Nah, dengan adanya tugas air tersebut, tujuannya adalah tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas air pengembangan dengan judul pengembangan metode thin layer pada pengering padi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, membuat prototipe pengering pada metode thin layer. Dan yang kedua, mengetahui pengaruh suhu dan waktu dalam proses pengeringan padi. Dan yang ketiga yaitu mengetahui jumlah energi heater yang dibutuhkan pada prototipe pengering padi tersebut. Nah, apa manfaatnya? Yaitu manfaatnya sebagai mahasiswa, yang pertama, menambah pengetahuan tentang pemanfaatan tenaga listrik di bidang pertanian. Nah, yang kedua, meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan teknologi serta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Nah, apa pula manfaat bagi masyarakat? Nah, yang pertama, diharapkan alat ini dapat dikembangkan nantinya dalam bidang pertanian padi. Nah, yang kedua, dapat menjadi gambaran bagi para petani tentang proses pengeringan padi menggunakan metode thin layer. Nah, selanjutnya adanya metodologi. Nah, metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir yaitu yang pertama, studi literatur. Nah, itu apa? Mencari dan mengumpulkan referensi dari jurnal, artikel ilmiah, buku, dan dasar teori mengenai penggunaan temperatur controller Rex C100, standar suhu, kadar air maksimal dalam pengeringan padi, pemanfaatan heater, dan fan. Nah, yang kedua itu perancangan perangkat keras. Nah, perangkat keras yang dirancang meliputi perancangan rangkaian pengendalian suhu, heater, blower, dan perancangan mekanik. Nah, yang ketiga perancangan program. Program yang digunakan untuk mendapatkan pembacaan kadar air pada proses pengeringan padi menggunakan Arduino Uno. Nah, jadi begitu. Nah, untuk yang keempat, pengujian dan analisa. Nah, menguji metode yang dibuat dan menganalisa data berdasarkan hasil dari pengujian metode. Nah, yang terakhir itu pembuatan laporan. Nah, penulisan laporan tersebut, penulisan laporan tugas air ini dikerjakan dari awal sampai akhir penelitian. Jadi untuk memberikan penjelasan tentang pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya terdapat metode 3 penulisan laporan. Nah, metode 3 dalam penulisan laporan tugas air ini dijabarkan dalam beberapa bab sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Nah, jadi begitu teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan bab 1 tentang pengembangan metode thin layer pada alat pengering padi. Nah, semoga penjelasan saya tadi bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life could be a dream, life could be a dream. Do, do, do.